Mari kita lanjutkan kajian kita berkenaan dengan tugas-tugas Nabi Muhammad SAW. Pertama berkaitan dengan surah Jumu'ah. Kita sudah bicarakan pada subuh kemarin bahwa tugas-tugas Nabi Muhammad itu ada 4. Yatslu alaihim ayati, membacakan ayat-ayat Quran kepada mereka. 2, wa yuzakkihim, membersihkan hati mereka. Wa yu'allimuhumul kitab, mengajarkan ilmu kitab, ilmu Al-Quran. Wal hikmah, dan hikmah. Di dalam surah ini ada 4 al-asmaul husna. Jarang, paling dalam Quran ini ada 2 yang dikawal dengan 4 sifat al-asmaul husna yang berpadanan. Wallahu alam, kita sejauh mana kita memahami ini tentu berjalan sangat lama ya. Pertama al-Malik ya. Kedua al-Qudus. Ketiga al-Aziz. Keempat al-Hakim ya. 4 sifat al-asmaul husna ini menjadi standar ukuran ya. Wa yu'allimuhumul kitab, menjadi ukuran al-Aziz. Wal hikmah, menjadi ukuran al-Hakim. Al-Qudus, menjadi ukuran dari wa yuzakkihim, membersihkan hati mereka. Al-Malik, yatslu alaihim ayati. Kita tidak tahu, wallahu alam, sampai mana kita mengerti ya gitu. Sudah itu yusabbihu lillah sabbaha, saya sudah sampaikan. Dimensi itu dimensi waktu ya. Kalau Allahu akbar kabira, Allah itu dimensi akbar, besar ya. Subhanallahi bukratan wa asila, berdimensi waktu, melambangkan lama mempelajarinya, memahaminya, menggelutinya gitu ya. Maka kita diperintah oleh Al-Quran ini untuk melanjutkan ya, kepada umat-umat yang belum berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW ya. Dengan ukuran wa huwal azizul hakim, bahwa tugas itu merupakan tugas yang cukup keras. Wa huwal azizul hakim, tapi Allah Maha bijaksana. Karena kita punya kemampuan berbeda-beda. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Kalau kita tidak mampu rasanya untuk menyampaikan ayat-ayat Quran, kita berikan contoh kelakuan-kelakuan yang baik, akhlak-akhlak terpuji kepada umat-umat yang berbeda agama. Selalulah istighfar. Kalau kita memahami apa tugas-tugas kita di dalam Al-Quran, banyak ya. Itulah disiapkan oleh Tuhan, istighfar orang-orang yang bertakwa dan istighfar orang-orang yang beriman. Nah, mari kita lanjutkan.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Demikianlah karunia Allah yang diberikan kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Allah memiliki karunia yang besar. Zalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Demikianlah kurnia Allah yang akan diberikan kepada siapa yang dikehendaki. Wallahu dzul fadlil azim. Di sini banyak kurnia Allah Subhanahu wa taala, ya. Suatu hal yang kita bisa lakukan semampu kita, ya. Karena ini perintah di dalam Al-Qur'an untuk dilanjutkan oleh umat-umatnya. Ini berkenaan dengan Al-Quran. Jangan sampai Al-Quran seperti ini diceritakan kepada Nabi Musa. Jadi kalau ayat-ayat berkenaan dengan umat-umat sebelumnya, ya, dimasukkan di dalam Al-Quran, artinya kemungkinan itu bisa terjadi. Kejadian yang sama bisa terjadi, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Perumpamaan orang-orang yang ditugas membawa Taurat, gitu ya. Berarti perumpamaan orang-orang yang diberi tugas membawa Quran, melaksanakan Al-Quran, ya. Kemudian mereka tidak membawanya, tidak mengamalkannya, adalah seperti keledai yang membawa kitab-kitab yang tebal. Keledai bawa kitab, maka dia tidak bisa menikmati kitab itu. Dia pun tidak tahu bahwa yang dibawa itu suatu hal yang penting, bernilai, bermutu. Sangat buruk perumpamaan kaum yang mendustakan ayat Allah, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Ini penting bagi kita terhadap Quran. Sikap kita terhadap Al-Quran jangan seperti kejadian umat-umat terdahulu, ya. Masalul ladzina hummilul Taurat. Jangan kita pikir, ini Taurat, ini Injil, bukan Quran. Jangan begitu dalam memahami Al-Quran, ya. Artinya bisa terjadi dan mungkin terjadi, ya. Kita rasakan sendiri. Apa kita baca Quran mengerti? Apa kita paham? Ya, tentu berangsur-angsur, sedikit-sedikit sampai dengan wafatnya kita, ya. Karena tujuan membaca Quran itu akhirnya di dalam surah Fatir ayat 32 akan diwariskan kepada hamba-hambanya yang dipilih, ya. Tujuan akhirnya. Jadi ada semangat. Kalau ibarat kita sekolah, selesai sekolah, ya kan? Mahasiswa masuk tingkat 1 dengan harapan nanti selesai, ya, menjadi sarjana, kira-kira begitulah, gitu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Fatir 32. Summa awrathnal kitab. Kemudian kami wariskan Al-Quran ini alladzina safaina min ibadina, kepada hamba-hamba kami yang dipilih. Harus punya cita-cita. Sekarang persoalannya tidak dipilih atau terpilih. Kalau kita dipilih, syukur. Kalau kita tidak terpilih, gimana? Risiko yang kita hadapi, itu yang kita perenungkan terus menerus sambil berusaha sedikit demi sedikit, ya.
Summa lam yahmilu ha kama salil himar yahmilu asfara. Kemudian mereka tidak membawanya, tidak mengamalkannya. Memikul di sini, memikul itu mengamalkan. Ya. Summalam yahmiluha, seperti keledai yang membawa kita. Nauzubillahi min zalik ya. Mari kita tekuni sedikit-sedikit, sehari satu ayat saja terus ya. Insya Allah nanti akan tumbuh berkembang di dalam diri kita untuk menyemangati, memahami dan berdoa semoga kita menjadi orang yang dipilih Allah Subhanahu wa taala ya. Bi'sa masalul qaumul ladzina kazzabu bi ayatillah. Seburuk-buruk perumpamaan kaum yang mendustakan terhadap ayat-ayat Allah. Wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Ini mendustakan ya. Kita tidak mendustakan. Saya yakin tidak ada orang mendustakan ayat Al-Quran. Tapi kalau ditanya berapa ayat sudah dipahami, adalah gitu. Mengapa Al-Quran itu sampai 6.236 ayat? Mengapa sebanyak itu? Mengapa tidak 10 ayat saja? Mengapa tidak 100 ayat saja? Mengapa tidak 500 ayat saja? Mengapa tidak 1000 ayat saja? Sampai ribuan ayat ya. Dan setiap ayat ya, setiap ayat satu sama lain berkaitan. Nah, tinggal kita mengaitkan. Bagaimana mengaitkan sehingga kita paham betul ya struktur daripada Al-Quran itu, baik kata-katanya, baik link-linknya ya, hubungan-hubungan satu sama lain gitu. Sehingga kita bergairah memahami Al-Quran itu semakin dalam ya. Sehingga terpaparlah Bapak Ibu bicara ayat apa. Kalau kita paham, itu ibarat orang itu ada kepala, ada tangan, ada badan, ada kaki. Struktur. Jadi Al-Quran itu berstruktur seperti itu. Kita mengatakan ayat A, Anda bicara di kepala. Ayat itu ada di kepala. Kemudian Anda bicara ayat B, ayat itu berada di tangan. Pada posisi tangan, itu namanya terstruktur ya. Saya kira cukup dulu malam ini ya, subuh ini. Insyaallah kita lanjutkan besok berkenaan yang kedua ya. Yang kedua nanti ada 4 di dalam Quran ini, ada 4 tugas Nabi Muhammad itu di dalam 4 kalimat ini ya. Yatlu alaihim ayatihi, 1, wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Nah, 4 tugas ini di dalam 4 surah ya, di dalam 3 surah ya, 2 di Al-Baqarah, 1 di surah Al-Imran ya, 1 di dalam surah Al-Jumu'ah. Nanti kita lihat perbedaan-perbedaannya. Di situ akan terlihat dinamikanya satu sama lain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.